Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan, Ketua Takmir beserta seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Rasyid dan RSUD Muhammad Nur Pamekasan, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Awali pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada kita untuk bisa hadir bersama di Masjid Ar-Rasyid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah dan kewajiban untuk terus belajar, lebih-lebih belajar Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, siang ini adalah kajian Quran surah Al-Adiyat bagian kedua. Al-Adiyat artinya adalah yang berlari kencang, yang kemudian kemarin kita bahas panjang lebar, kuda-kuda yang berlari kencang. Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang yang berlari kencang sampai terengah-engah. Saya ingin nyambungkan sedikit ya. Kajian kita sebelumnya, kenapa Allah sampai bersumpah dengan kuda-kuda yang berlari kencang, untuk menggambarkan watak manusia itu yang memiliki kedurhakaan, sangat durhaka, sangat ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai Tuhan-Nya. Setidaknya ada beberapa pelajaran penting dari kuda. Yang pertama, mari dibahas ya, nanti bisa dilihat YouTube-nya. Kuda itu taat kepada pemiliknya, taat kepada orang yang telah mengayomi, memberi makan, mengasihi. Kalau sakit diobati, kuda taat pada pemiliknya. Sementara manusia itu cenderung untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi warid sebahas innal insana li rabbih lakanud. Jadi Allah menggunakan redaksi Rabbun. Rabbun itu pemilik, pemelihara, pengayom, pendidik. Jadi orang yang ingkar kepada orang yang mendidiknya, yang memeliharanya, yang mengayominya, itu keingkaran yang amat besar. Termasuk juga kepada orang tua, maka kita berdoa kan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Karena mereka berdua telah mendidikku, mengayomiku, mengasihiku. Jadi ingkar kepada orang yang nyata-nyata telah berbuat baik itu dosa besar. Apalagi ingkar, tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Allah Rabbul Alamin. Yang pertama. Yang kedua, kemarin kita sudah bahas, adalah kuda itu ketika diperintahkan oleh majikannya, dia taat dengan cara yang luar biasa. Dia berlari kencang sampai terengah-engah. Nah, juga kita seharusnya menjadi pelajaran bagi kita ketika diperintah oleh Allah, mungkin payah, ya, tapi itu harus dilaksanakan. Meskipun sampai kepayahan, ya, kalau kuda sampai terengah-engah, maka kita juga jangan sampai kalah dengan kuda. Gitu. Yang ketiga, kuda itu tetap taat kepada pemiliknya meskipun bahayanya itu mengancam dirinya. Ketika kuda dipacu untuk berperang,
berperang melawan musuh, bisa jadi kuda itu akan terkena tombak musuh. Ya. Dia yang mati. Artinya demikian taatnya si kuda itu pada pemiliknya, meskipun nyawa taruhannya dia tidak mundur sedikit pun. Nah, bagaimana kita? Sementara perintah Allah dan larangan Allah itu semata-mata justru untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Tapi malah kita kadang tidak mau mengikuti perintah Allah itu. Itu jahatnya manusia. Itu maka disebut oleh Allah, innal insana li rabbih lakanud. Kanud ini jadi tidak semata-mata ingkar, tapi memang jahat. Jahat. Jadi sejahat-jahatnya makhluk itu ketika ia tidak mau tunduk kepada Rabb-nya. Ayat ini menggunakan kata li rabbihi, kepada zat yang telah memelihara, mengayomi, mendidik, ya, melindungi. Coba panjenengan bayangkan ya. Ada orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau berbagi kepada orang tuanya. Itu kira-kira dampak buruknya dibandingkan dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Itu akan beda. Kalau kepada orang tua, sementara orang tua sudah mendidik kita, mengasihi kita sejak kecil, seharusnya kita mau berbagi, kita mau memberikan nafkah kedua orang tua. Lebih-lebih kalau sudah beliau berdua sudah uzur misalkan. Itu beda ketika tidak berbagi kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Dari sisi murabbinya, dari sisi ungkapan kasih sayangnya. Baik. Nah, berikutnya ini kita akan lanjutkan ayat 7 sampai 11 insyaallah. Ayat yang ke-7 Allah menyatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Jadi sesungguhnya dia, dalam hal ini mufassir ada dua pendapat, beda pendapat. Ada yang mengembalikannya kepada Allah. Jadi kalau sungguhnya dia Allah ala dzalika, atas itu, atas keingkaran ya, kejahatan, ketidakmauan manusia bersyukur kepadanya, la syahid, sungguh maha tahu, sungguh maha menyaksikan. Ini kalau dikembalikan kepada Allah. Jadi di tafsir itu, di terjemah mungkin akan ada perbedaan. Wa innahu, sungguhnya dia itu siapa? Ada yang mengembalikannya kepada Allah. Allah itu tahu apa yang keingkarannya, kemaksiatan yang kita lakukan, tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah itu. Ini kalau dikembalikan kepada Allah. Ada yang mengembalikannya pada manusia itu. Wa innahu, dan sungguhnya manusia itu yang tidak mau taat itu, ala dari ke atas perbuatan dirinya itu la syahid, mereka sadar, tahu betul. Tahu. Jadi orang yang jahat ya, kriminal katakanlah begitu ya, itu bukan tidak tahu bahwa dia melakukan tindakan kejahatan, tahu dia. Dia sadar bahwa dia melakukan tindakan kejahatan. Maka Allah katakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Saya contohkan kemarin ya. Belum pernah kita lihat misalkan kuda kawin sesama jantannya. Belum pernah kita lihat ayam jantan kawin dengan ayam jantan. Belum pernah. Ayam betina kawin ayam betina, belum pernah. Tapi manusia, ya gitu kan? Nah, itu demikian rusaknya manusia dan itu mereka sadari. Nah ini kalau dikembalikan pada wa innahu, dan sungguhnya dia manusia itu ala dari ke atas perbuatan rusaknya, perbuatan mungkarnya, ya, la syahid, sungguh tahu. Jadi zaman sekarang ini tidak bisa mengatakan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Saya tidak tahu, kan ya. Ya boleh saja ada satu dua hal ya. Tapi ketika informasi sudah demikian menyebar, tidak bisa kita mengelak dengan kata tidak tahu. Kita tahu sebenarnya ada aturan boleh tidak boleh, aturan agama demikian juga, aturan agama juga boleh tidak boleh, kita sudah tak paham semua. Tapi kenapa kita langgar itu ya?
Itu karena kita tidak mau tunduk pada aturan, bukan karena tidak tahu. Jadi ada orang yang melanggar karena tidak tahu, ada orang melanggar karena tahu. Nah ini yang paling jahat, sudah tahu tapi masih dilanggar. Masih dia. Baik apa penyebabnya? Al-Quran menyatakan pada ayat 8 ini, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu kepada harta, li hubbil khairi, karena cinta harta. Al khair ini diartikan al-mal. Karena cintanya kepada harta lasyadid, sungguh amat keras. Jadi sangat cinta harta, sangat cinta dunia, menjadi sebab utama kenapa manusia itu tidak mau taat pada Allah. Makanya dalam surah Fatir disebutkan hubbud dunya ummi kulli khati'atin, atau hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu penyebab semua kesalahan, semua masalah. Kalau sudah sangat cinta dunia, banyak hal yang mengakibatkan negatif. Jadi yang pertama, yang paling sering terlihat, dia tidak mau berbagi, dia tidak mau bersedekah, atau bahkan mungkin menghalalkan segala cara untuk memuaskan kecintaannya kepada dunia. Dunia itu bersama isinya apa? Ya, tahta, wanita, harta, wanita, tahta. Kalau sudah kandung cinta seorang wanita, apapun bisa dilakukan. Kan begitu Pak ya? Kalau sudah kandung senang pada wanita, apapun akan dilakukan untuk mendapatkannya, kan begitu. Bisa saja bisa menghalalkan segala cara. Ini pangkalnya. Jadi ada seungkapan di para ulama itu, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu menjadi penyebab semua masalah. Terlalu cintanya. Apakah nggak boleh? Sebenarnya boleh. Tapi tolong hati-hati. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua, bagaimana cara mentasarrufkannya. Kalau bisa memang kaum muslimin harus kaya. Ada sebuah ungkapan pepatah, jadi solahatu ummati, ada yang katakan ini hadisnya, meskipun saya tidak menemukannya dalam hadis. Solahatu ummati bil ilmi wal mal. Kejayaan umatku bergantung pada dua hal. Yang pertama penguasaan ilmu, yang kedua penguasaan ekonomi. Kalau bisa kaya, jadi mau melakukan kegiatan sederhana seperti siang ini, kalau nggak ada anggaran susah juga. Bisa juga, kan begitu kan gitu? Bisa juga. Kalau bisa kaya. Cuma bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mentasarrufkannya, itu yang penting. Nah, ketika sangat cinta dunia, itu menjadi masalah nanti. Ya, dunia beserta seluruh isinya. Saya rasa ini sudah kita bahas ya, mulai dari takasur kita sudah bahas itu ya, alhaakumut takasur kita bahas itu sudah panjang lebar, bisa dicek kembali nanti di kajian yang di YouTube-nya itu. Ayat yang ke-9 Allah menyatakan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Apakah dia manusia tidak tahu? Ini diungkap dalam bentuk pertanyaan, tapi sungguhnya bukan mau bertanya. Afala ya'lamu, maka apakah dia manusia tidak tahu idza bu'sira ma fil qubur, ketika dibangkitkan sesuatu fil kubur, yang terdapat dalam kubur. Ini senada dengan surah sebelumnya kita kaji, surah Az-Zalzalah, wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau di surat sebelumnya itu tentang semua hal yang terpendam di dalam bumi ketika hari kiamat kelak itu akan dikeluarkan oleh Allah. Termasuk diantaranya disebutkan pada ayat ini yang berkaitan dengan manusia itu. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Jadi karakteristik ya, ciri khas
surah atau ayat Makkiyah itu kan dua ciri khasnya. Yang pertama berbicara mengenai tauhid, iman kepada Allah. Yang kedua berbicara mengenai hari kiamat. Ini ciri dari ayat-ayat Makkiyah. Selama 13 tahun itu fokusnya pada keimanan kepada Allah. Yang kedua tentang hari kiamat. Sementara kewajiban-kewajiban hukum, sholat itu banyak di puasa, zakat, itu ayat-ayatnya banyak yang madaniyah. Ya, meskipun untuk sholat sudah ada di Makkiyah. Artinya apa? Ibadah-ibadah kita itu kalau tidak didasari kepada keimanan Allah yang benar dan keyakinan nantinya ada hari kiamat, itu tidak akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena antara yang sholat dengan yang tidak di dunia ini tidak tampak langsung. Seandainya orang yang nggak sholat langsung benjol kepalanya misalkan ya, mungkin ini nggak muat ini. Kecil sekali ini tempat ini. Yang nggak sholat langsung benjol kepalanya, karena nggak tampak. Kapan ditampakkan ya nanti kan begitu kan. Meskipun di dunia ada asarnya, pasti ada bekasnya, ada perbedaan antara orang yang sholat dan tidak sholat. Jadi kita sudah bahas juga. Jadi siapa nanti yang bisa membangkitkan, yang menghidupkan? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal. Jadi ketika ada pertanyaan, siapa yang nanti akan membangkitkan orang sudah mati di kubur itu? Qul, jawab Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwal. Yang akan membangkitkan itulah zat yang pertama kali menciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah bisa menciptakan manusia, maka pasti bisa Allah membangkitkan manusia meskipun sudah jadi tulang belulang. Contoh sederhananya di dunia digambarkan dalam surah Al-Baqarah. Panjenengan bisa baca itu. Jadi orang sudah mati, tidak ada bukti, tidak ada saksi siapa yang membunuhnya. Allah melalui caranya ya, kepada Nabi Musa itu yang sudah mati dihidupkan kembali dengan dipukulkan ekor sapi kan gitu. Kemudian menceritakan siapa yang membunuhnya. Yang semula membunuh merasa sudah bebas karena gak ada saksi, gak ada bukti. Gara-gara hidup lagi yang dibunuh itu, akhirnya ketangkap siapa yang membunuh orang itu. Artinya mungkin di dunia mungkin kita merasa seperti orang itu. Tidak ada saksi, gak ada bukti, gak ada masalah, sudah merasa tenang-tenang. Tapi nanti ketika dibangkitkan kembali, baru akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Baik, ayat yang ke-10. Mohon maaf saya memang enggak bercepat ya, karena khawatir panjenengan sibuk masalahnya. Ayat 10, wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ini wa ubriza. Dihasilkan, diperoleh, tapi maknanya wa ubriza. Ditampakkan. Ya. Ma fis sudur, apa yang terdapat dalam dada. Di dunia ini kan masing-masing orang punya yang tersimpan dalam dirinya. Jadi min khairin wa syarrin, baik berupa kebaikan maupun keburukan, min imanin au kufrin, baik iman atau kafir, itu ada dalam dada kita. Jadi ketika di dunia ini ada yang berani mengeluarkannya. Ketika dia mungkin melakukan perbuatan buruk pada saudaranya, minta maaf kepada saudaranya, minta maaf. Tapi dia ceritakan, kan begitu. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau minta maaf yang benar itu kepada saudara kita, itu sampaikan masalahnya apa. Jangan cuma ngandalin minta maaf kemudian merasa sudah dimaafkan. Iya, kalau segala dosa kecil mungkin tidak apa-apa. Ngambil uangnya 1 juta, sampaikan dulu, minta maaf ya saya ngambil 1 juta, kalau dihalalkan terima kasih, kalau enggak saya hutang. Jangan kemudian gara-gara minta maaf berarti halal gitu ya. Halal bihalal ya. Nah, ini yang berani diungkapkan. Ada yang disimpan. Keburukan kita simpan. Karena dia enggak berani mengungkapkan, dia malu untuk mengungkapkan.
ada sesuatu yang paling berbahaya sungguhnya. Kalau masih diingat tapi disimpan di dada, mungkin kita bisa suatu saat minta halalnya, minta maaf, atau pada Allah kita minta pengampunan Allah. Tapi ada sesuatu yang paling berbahaya ketika kesalahan kita sudah kita lupakan, padahal dulu benar-benar menyiksa kita. Jadi mungkin pikir-pikir, berapa kali ya saya gak sholat, berapa hari saya gak puasa. Di dada kita ada semuanya. Dan kata Allah, wa khussila ma fis sudur, nanti akan ditampakkan apapun yang sebenarnya tersimpan di dada. Orang yang banyak kesalahannya, dadanya akan sesak. Dia merasa tidak bahagia, tidak enjoy hidupnya. Makanya kalau ada kesalahan orang lain, segera minta halalnya. Kenapa? Itu akan membuat dada kita menjadi longgar. Menjadi longgar. Kebahagiaan akan datang pada orang yang berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Kalau hanya berkaitan dengan Allah, gampang. Kita akui kesalahan kita pada Allah dan minta maaf. Istighfar pada Allah. Dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau mengulangi gimana? Istighfar lagi, gitu kan. Yang susah itu kalau punya kesalahan kepada sesama. Karena Allah nggak akan mengampuni dosa kita yang berkaitan dengan hukukul adamis kalau masih berkaitan dengan kalau belum dapat halalnya dari saudara kita itu. Makanya sangat baik sebenarnya tradisi halal bihalal, tapi jangan dicukupkan itu. Kalau kesalahannya fatal harus disampaikan, baru minta halalnya. Karena Imam Syafi'i begitu. Jadi wa khussila ma fis sudur berkaitan dengan 3 hal sesungguhnya. Yang pertama, sesuatu yang sudah kita buka, kita yang buka. Yang kedua, yang masih disimpan. Yang ketiga, yang mungkin sudah dilupakan. Semuanya akan terbuka nantinya. Bahwa kita mungkin pernah mendolimi orang, ya. Dan kita tahu itu. Makanya ada kata-kata bijak kata Rasulullah, istaftik qalbak, mintalah fatwa, nasihat kepada hatimu. Karena hati kita akan berkata ini tidak baik. Kita pernah mendolimi orang, ini tidak baik. Itu tersimpan di hati, di dada kita tersimpan. Mungkin tidak kita ungkapkan, nanti akan dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru yang ayat terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum, sungguhnya Tuhan mereka, bihim, dengan mereka itu, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, la khabir, sungguh amat teliti. Khabir ini bukan sudah tahu, sungguh amat teliti. Ini yang menarik para jemaah. Kalau sebelumnya menggunakan ta innahu, domirnya mufrad, sungguhnya dia satu, mengacu pada manusia. Tapi pada ayat ini berubah, inna rabbahum, mereka, bihim, dengan mereka. Ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya, kenapa pada ayat 11 ini menggunakan rabbahu, tidak rabbahu, ya. Jadi kata beliau, penggunaan dhamir hum ini tetap merujuk kepada makna insan, tapi maknanya. Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada isim jenis, ya, mudah-mudahan tidak bingung ya, ditambahi al, itu maknanya namanya al-istighraq. Jadi al-istighraq artinya seluruh jenis, ya, insan, manusia. Ada al-insan, maka semua jenis manusia. Lafadznya memang tunggal, tapi maknanya itu jamak. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa inna rabbahum bihim, sungguhnya mereka, semua jenis manusia itu, dengan perbuatan mereka, semua jenis manusia itu, yauma idzil khabir, pada nanti hari kiamat itu Allah sungguh amat tahu. Cuma hati-hati, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ayat ini sedang menceritakan tentang keadaan hari kiamat.
ketika Allah menyatakan bahwa Allah itu maha teliti, semuanya pasti diketahui oleh Allah, tidak ada yang tertinggal. Hal yang kecil, khabir itu hal yang kecil pasti ketahuan. Nah, cuma kemudian kata Imam Suyuti, jangan sampai kemudian gara-gara membaca ayat ini kemudian disimpulkan berarti Allah hanya tahu hal itu pada nanti hari kiamat. Tidak boleh itu. Jadi kata beliau itu, wa ta'allaqa khabirun bi yaumaidin wa huwa ta'ala khabirun daiman. Jadi ketika mengkaitkan kata khabir, Allah maha teliti sampai detailnya dengan kata yaumaidin pada hari kiamat itu bukan berarti kemudian kita menyatakan Allah hanya tahu pada saat itu. Wa huwa ta'ala khabirun daiman. Allah Ta'ala itu maha teliti selamanya, mulai zaman azali sampai nanti, bukan cuma tahu saat hari kiamat. Kenapa ayat ini bicara demikian? Karena ayat ini sedang membicarakan hari kiamat, sedang membicarakan hari kiamat. Sementara sifat khabir Allah itu bukan hanya saat pada hari kiamat. Tolong pahami, karena kadang ini hanya karena berdasarkan ayat ini kemudian menyatakan, oh kalau begitu Allah tahunya hanya saat nanti, sekarang nggak tahu. Allah tidak. Jadi Allah itu maha khabir. Khabir itu maha tahu dengan detail segala perbuatan kita itu, tidak hanya pada hari kiamat. Jadi saat ini pun Allah maha tahu. Apapun yang kita lakukan Allah maha tahu, sampai yang terdapat dalam dada kita, kan gitu. Bukan cuma nanti di hari kiamat. Khawatir salah paham, ini saya memang sengaja kutip fatwanya dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain. Kadang hanya baca satu ayat ini kemudian menyimpulkan, oh berarti Allah sekarang tidak tahu apa perbuatan kita gitu. Allah tahu semua perbuatan kita. Tapi ayat ini khusus berbicara tentang peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat. Nah, sebagai kata pemungkas, kenapa Allah menggunakan kuda untuk menggambarkan hari kiamat? Ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa terjadinya hari kiamat demikian cepat dan kadang tidak disadari. Jadi kita sudah bicara tentang kuda itu menyerang di waktu subuh, langsung masuk ke tengah-tengah musuh. Kemungkinan musuhnya lengah, yang kemudian kaget karena ada serangan mendadak begitu. Dan dimungkinkan hari kiamat itu juga terjadi pada waktu subuh. Bangunlah subuh, bangun subuh, karena bisa jadi subuh itu subuh terakhir untuk kita. Semoga Allah memberikan ma'unahnya kepada kita. Semoga ada manfaatnya kajian yang sangat singkat ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.